皆さん、こんにちは。お元気ですか? Ya, semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pelajaran selanjutnya untuk di semester 2. Nah, semester 2 kita mulai dari materi asa nani shimasu ka? Artinya, pagi hari kamu ngapain? Nah, kalau kamu pagi harinya ngapain ya? Kalau saya biasanya sih sarapan, terus bersih-bersih, terus pergi. Nah, kalau kalian ngapain ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara mensubscribe, juga like dan share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa belajar bahasa Jepang dan nantinya akan sama-sama pergi ke Jepang. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu kosakata baru yang ada pada pelajaran ini. Dihafal ya. Nah, untuk kosakata yang baru pada pelajaran hari ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, mendengar. Yang keempat, menulis. Yang kelima, membaca. Dan yang keenam, melihat. Nah, sekarang kita dengar dulu bahasa Jepangnya ya. Ichi, tabemasu. Ni, nomimasu. San, kikimasu. 4. 書きます。5. 読みます。6. 見ます。Nah, sudah bisa? Sekarang kita ikuti ya. Coba diikutin ya. Hai. 1. 食べます。2. 飲みます。3. 聞きます。4. 書きます。5. 読みます。6. 見ます。Nah, sudah bisa? Kita lanjut ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke kosakata selanjutnya yaitu tentang makanan dan minuman. Yang pertama ada nasi, roti, telur, jus, air putih, dan kopi. Ya, sekarang kita dengar dulu bahasa Jepangnya ya. Ichi, gohan. 2. パン 3. 卵 4. ジュース 5. 水 6. コーヒー Oke, sekali lagi kita dengar ya. Hai. 1. ご飯 2. パン 3. 卵 4. ジュース 5. 水 6. コーヒー Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kosakata selanjutnya, ini biasanya kalian biasa sering baca, kalian tulis, atau kalian dengarkan. Ya, kita lihat. Majalah, koran, komik, surat, CD, dan musik. Oke, kita dengar bahasa Jepangnya ya. 1. 雑誌 2. 新聞 3. 漫画 4. 手紙 5. CD 6. 音楽 Oke, kita ulang ya. Sekali lagi. 1. 雑誌 2. 新聞 4. 漫画 4. 手紙 5. CD 6. 音楽 Oke, sudah bisa? Ya, kita lanjut ya. Ya,
Selanjutnya kosakatanya yaitu ada televisi, film atau film bioskop. Yang ketiga ada PR, kemudian pagi, siang, dan malam. Nah, kita dengar ya bahasa Jepangnya. Ichi, terebi. Ni, eiga. San, shukudai. 4、朝。5、昼。6、夜。Oke, kita ulang sekali lagi ya. Hai. 1、テレビ。2、映画。3、宿題。4、朝。5、昼。6、夜. Oke, sudah bisa? Ya, baiklah. Sekarang kita lanjut ke kosakata yang terakhir. Nah, di sini ada beberapa lagi tentang pekerjaan atau kegiatan yang biasa kita lakukan. Oke, kita lihat. Yang pertama ada berbelanja, bersih-bersih, belajar, berdoa, mengerjakan PR. Nah, ini biasa yang kita lakukan sehari-hari ya. Nah, kita lihat dulu bahasa Jepangnya ya. 1、買い物します。2、掃除します。3、勉強します。4、お祈りします。5、宿題をします。Oke, sudah bisa? Kita ulang lagi ya. Hai. 1、買い物します。2、掃除します。3、勉強します。4、お祈りします。5、宿題をします。Oke, sudah bisa ya? Oke, jadi di sini saya akan jelaskan tentang kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi dalam bahasa Jepang, kalau kemarin sudah belajar des, dewa arimasen, dan deska untuk kalimat nominal, nah untuk kalimat yang verbal atau ada kata kerjanya, belakangnya ada mas, masen, atau maska untuk kata kerjanya. Contohnya, nah tadi makan telur, telur adalah tamago. Makan tabemas. Jadi, tamago o tabemas. Dibalik. Jadi, objeknya dulu baru kata kerjanya. Tamago o tabemas. Telur dimakan gitu. Telur makan. Jadi, o di sini adalah partikel untuk penanda objek. Gitu ya. Nah, contoh lagi kalau negatif, tidak makan roti. Jadi, pang o tabemasen. Di sini jadi masen karena dia negatif, artinya tidak. Kemudian kalau pertanyaan, nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Kita udah belajar ya, nani itu artinya apa. Jadi, makan apa? Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat masih mas, maseng, atau maska, tapi untuk kalimat yang pas. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu kosakata untuk kosakata waktu untuk kalimat past tense. Oke? Ya, kita mulai dari yang biasa dulu ya, yang present dulu. Biasa ada setiap pagi, setiap malam, hari ini, besok, atau lusa. Jadi ada mai asa, mai bang, kyo, asta, asate. Nah, ini biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang kejadiannya belum terjadi atau rutin terjadi. Jadi kita pakainya tadi masih kalimat yang mas, masen, atau maska. Nah, tapi kalau dia sudah lewat, contohnya ada kata tadi pagi, kemarin, 2 hari yang lalu, gitu ya. Untuk keterangannya ada seperti ini, misalnya kesa, kino, ototoi. Nah,
itu berarti kalimatnya past tense atau sudah terjadi. Misalnya kemarin saya makan soto atau kemarin saya pergi ke Bali seperti itu. Nah, itu berarti sudah lewat. Jadi pakai untuk bentuk past tense. Bagaimana bentuknya? Kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar untuk yang present ada mas, masen, dan maska. Nah, kalau untuk past, dia menjadi positifnya masta, negatifnya masen deshita, dan pertanyaannya mastaka. Contoh, kalau tadi ada makan telur, jadi tamago o tabemas. Nah, kalau dia sudah terjadi, jadinya tamago o tabemashita. Misalnya, kemarin saya makan telur gitu. Kino tamago tabemashita. Atau misalnya yang negatifnya, tadi pagi saya tidak makan roti gitu ya. Jadi, kesa pango tabemasen deshita. Atau kalau tanya ya, misalnya tanya ke teman, kemarin kamu makan apa? Kino nani o tabemashita ka? Gitu. Jadi, tergantung ya kalimatnya itu sudah terjadi atau belum terjadi. Oke? Ya, sekarang kita masuk untuk sesi Hanashimashio. Nah, di sini ada si A dan si B. Si A akan bertanya kepada si B apa yang dia lakukan setiap pagi. Oke, kita lihat ya percakapannya. Maiasa, nani o shimasu ka? Oinori o shimasu. Sore kara gohan o tabemasu. Kesa, nani o tabemashita ka? Tamago o tabemashita. So desu ka. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ya artinya. Mayasa nani o shimasu ka? Setiap hari, setiap pagi, nani o shimasu ka? Melakukan apa? Oinori o shimasu. Oinori o shimasu tadi adalah sholat atau beribadah atau berdoa ya. Sore kara, setelah itu, gohan o tabemasu. Makan nasi. Kesa, tadi pagi, nani o shimashita ka? Melakukan apa? Nah, kenapa di sini mastaka, di sini mas? Karena di sini mai asa artinya berulang ya. Jadi setiap pagi, berarti kan kejadiannya berulang, makanya dia maska, present. Karena di sini kesa yang artinya tadi pagi, berarti kejadiannya sudah berlalu. Jadi termasuk past tense. Nah, di sini makanya menjadi tabemashita seperti itu. Tamago tabemashita. Makan tamago. Apa tamago? Telur. Iya, jadi makan telur. Kenapa pakai masta? Karena dia sudah melakukannya tadi pagi, gitu. So desu ka. Jadi si B tadi pagi itu berdoa atau beribadah, kemudian makan paginya adalah makan telur. Oke, kita lanjut dan lihat pola kalimatnya ya. Ya, sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Nah, untuk pola kalimat kali ini saya akan tekankan bahwa susunan kalimat dalam bahasa Jepang itu berbeda dengan kalimat yang ada pada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita kenalnya SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu terbalik menjadi SKOP. Jadi, spok jadi skop. Oke? Jadi SPOK jadi skop. Ingat aja skop. Oke? Jadi subjek, keterangan, objek, predikat. Jadi predikat dalam bahasa Jepang itu letaknya di akhir, bukan di pertengahan. Seperti biasa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, kita lihat contohnya. Misal, saya makan nasi besok. Ini masih SPOK. Kalau kita rubah ke dalam bahasa Jepang, itu menjadi SKOP, berarti susunannya S dulu,
subjek yaitu saya, watashi, kemudian keterangannya besok, berarti ashita. Kemudian objeknya mana? Nasi, gohang, dan predikatnya makan. Bahasa Jepangnya tabemasu. Nah, ini apa ya? Wa dan o? Ya, benar. Jadi wa dan o itu adalah partikel. Partikel wa ini untuk penanda subjek, sedangkan partikel o untuk penanda objek. Ingat aja, o objek. Oke? Jadi jangan lupa kalau ada objek, gunakan partikel o setelahnya. Oke? Nah, itu berlaku juga untuk kalimat negatif. Jadi misalnya saya tidak membaca koran siang hari. Watashi wa hiru shimbun o yomimasen. Atau kalimat pertanyaan. Mia melakukan apa besok? Mia-san wa ashita nani o shimasu ka? Nah, melakukan dalam bahasa Jepang itu shimasu. Kalau melakukan apa berarti kan pertanyaan, berarti menjadi shimasu ka? Begitu juga tadi ini tidak membaca, yomimasu menjadi yomimasen. Jadi kalimatnya positif, negatif, dan pertanyaan itu terletak perbedaannya di belakang ya, mas, masen, atau maska. Oke, kita lanjut dan lihat bagian yang past tense. Ya, untuk kalimat past atau yang sudah terjadi, tidak berbeda dengan kalimat yang belum terjadi atau yang rutin terjadi, seperti yang tadi kita sudah pelajari. Nah, di sini hanya perbedaannya terletak pada bentuk dari kata kerjanya. Kalau tadi kalian bisa lihat akhirannya mas, masen, dan maska, untuk kalimat past berubah menjadi masta, masen desta, dan mastaka. Seperti itu. Jadi perubahannya sedikit berbeda ya. Di situ aja. Oke, misalnya saya minum kopi tadi pagi. Watashi wa kesa kohi o nomimashita. Atau misalnya Denny tidak menulis surat kemarin. Denny-san wa kino tegami o kakimasen deshita. Miko membaca apa kemarin? Miko-san wa kino nani o yomimashita ka? Seperti itu. Jadi, perbedaannya hanya perubahan di kalimat, perubahan di kata kerja yang di akhir ini. Oke? Hai, ja, renshū shimashou. Mari kita berlatih. Nah, misalkan ada kalimat seperti ini. Kira-kira apa ya kalimatnya? Ya, menonton TV. Namanya adalah Tanaka. Jadi, Tanaka-san wa terebi o mimasu. Atau misalnya tidak mengerjakan PR. Jangan seperti ini ya. Jangan dicontoh, tidak baik. Jadi, Tanaka-san wa shukudai o shimasen. Atau bertanya misalnya, kira-kira membaca apa ya? Tanaka-san wa nani o yomimasu ka? Nah, jadi ada kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut untuk latihannya. Ya, kita lanjut untuk latihannya ya. Nah, di sini ada Sakura, dan keterangan waktunya ada kino, artinya kemarin. Nah, apa yang dilakukan Sakura kemarin? Ya, mendengarkan musik. Jadi kalimatnya menjadi Sakura mendengarkan musik kemarin. Bahasa Jepangnya, Sakura-san wa kino ongaku o kikimashita. Sakura mendengarkan musik kemarin. Nah, masih Sakura, dia tidak membaca koran. Kapan? Kesa, tadi pagi. Jadi kalimatnya, Sakura-san wa kesa shimbun o yomimasen deshita. Sakura tidak membaca koran tadi pagi. Nah, kalau mengartikannya dari belakang ya.
Jadi setelah subjek langsung ke belakang. Seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya ada Sakura sedang bersih-bersih sama adiknya nih. Jadi, kapan? Asate, lusa. Berarti kalimatnya Sakura-san wa asate souji o shimasu. Sakura-san wa asate souji o shimasu. Karena asate belum berlalu, maka tidak menggunakan mashita atau masen deshita, tapi tetap menggunakan mas. Begitu pula dengan kalimat yang ini. Hiru, kita tidak tahu hirunya ini kapan, siangnya kapan. Maka kalimat ini menjadi kalimat present. Sakura-san wa hiru kohi o nomimasu. Sakura minum kopi di siang hari. Mungkin setiap siang atau di siang hari kapan, kita tidak tahu. Oke? Yang pasti di sini adalah kalian harus perhatikan keterangan waktu yang ada dan cara perubahan untuk setiap kata kerja. Oke? Ya, sampai di sini sudah paham? はい、これで終わります。見てくれてありがとうございました。Ya, buat yang masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, buat yang mau request tentang budaya Jepang juga bisa loh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar bahasa Jepang dan sama-sama pergi ke Jepang. Oke, bye-bye. Mata raishu.